Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Berikut ini saya ingin menyampaikan 5 pilar. 5 pilar yang disampaikan oleh Syekh Badi'uzzaman Syahid Nursi pada saat itu masa Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Abdul Hamid II. Kenapa 5 pilar ini tersampaikan oleh Syekh Syahid Nursi kepada masyarakat Turki? Sebabnya adalah ketika pada saat itu pendidikan di Turki lebih condong kepada sekularisme Eropa, sehingga syariat Islam semuanya dihapus, syariat Islam semuanya dihancurkan, sehingga tidak ada peraturan Islam pada saat itu. Masyarakat lebih condong kepada budaya modern dan Eropa. Syekh Syahid Nursi mengatakan kepada masyarakat Turki pada saat itu, 5 pilar pintu surga. Yang pertama, wahai bangsa Turki, persatukanlah hati kalian. Persatukanlah hati kalian. Apakah yang dimaksud dengan persatuan hati ini oleh Syekh Syahid Nursi? Yaitu persatukanlah hati kalian antara umat bangsa, sehingga jika kalian bersatu maka bangsa pun akan maju. Entah waktu itu, pada saat itu masyarakat Turki sangat berpecah belah, semuanya persatuan tidak ada. Jadi kata Syekh Syahid Nursi, persatukanlah hati kalian. Yang kedua adalah cintailah bangsa. Wahai bangsa Turki, cintailah bangsa kalian. Kenapa mencintai bangsa? Jika kita mencintai bangsa, kita ada perannya dalam bangsa. Kita mau memajukan bangsa. Kita punya peran memajukan bangsa. Cintailah bangsa, sehingga jika kita mencintai bangsa, maka kita pun bisa cinta kepada masyarakat dan penduduk sekitar bangsa itu. Yang ketiga adalah pendidikan. Pada saat itu, pendidikan pada masa saat Turki Utsmani pada saat itu, semuanya berkembang pesat kepada budaya modern yang ada di Eropa, sehingga syariat Islam semuanya tidak dijalankan. Syariat Islam semuanya tidak dijalankan oleh masyarakat Turki pada saat itu. Syekh Syahid Nursi menuturkan, wahai bangsa Turki, lakukanlah pendidikan kalian itu yang diutamakan syariat dulu yang diutamakan, yaitu syariat Islam yang diutamakan. Yang kedua, boleh engkau melakukannya, yaitu ilmu-ilmu modern sebagai sunatullah, tapi poin pertama ini jangan hilang, yaitu syariat Islam. Maka Syekh Syahid Nursi mengatakan kita boleh berpendidikan. Maksudnya Syekh Syahid Nursi yang mengatakan kepada bangsa Turki pada saat itu. Ini sumbernya pasti dari Rasulullah. Syekh Syahid Nursi mengatakan, wahai bangsa Turki, berpendidikanlah kalian kepada syariat utama dulu, lalu kemudian ilmu-ilmu modern itu boleh kalian pelajari. Nah, jadi ini poinnya adalah syariat Islam. Yang keempat adalah memaksimalkan daya upaya. Apa memaksimalkan daya upaya ini? Jadi setiap masyarakat yang ada di bangsa Turki itu harus memaksimalkan usahanya untuk negara, harus berusaha untuk memajukan negara. Jangan sampai mundur begitu saja, jangan sampai tidak berpartisipasi. Jadi harus maju demi kemajuan negara. Yang kelima adalah menghentikan pemborosan dan mubazir. Nah, ini menghentikan pemborosan dan mubazir. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, pemborosan dan mubazir itu adalah termasuk perbuatan setan. Nah, pemborosan dan mubazir pada saat itu adalah sungguh besar sekali pemborosannya. Apalagi menteri-menteri itu melakukan pemborosan sehingga negara pun turun, ekonomi turun, semuanya turun. Jadi gimana mau maju negara seperti ini jika masyarakatnya pun, apalagi menteri-menterinya yang berkuasa pun boros. Jadi adalah itu yang disampaikan oleh Syekh Syahid Nursi. Kita ulangi 5 poin. Yang pertama adalah satukanlah hati kalian. Yang kedua adalah mencintai bangsa. Jika bangsa kita ingin maju, maka harus mencintai bangsa itu sendiri. Yang ketiga adalah pendidikan yang diutamakan oleh syariat. Pendidikan yang mengutamakan syariat jauh lebih bermakna. Yang kedua adalah pendidikan yang berdasarkan sunatullah, yaitu ilmu modern yang boleh kita pelajari. Yang keempat adalah memaksimalkan daya upaya. Maksimalkan daya upaya kita, jangan menyerah begitu saja. Yang kelima adalah hentikan pemborosan dan pemumaziran. Ini sangat penting.
bagi kita. Apa hikmah pelajaran yang kita ambil dari Syekh Syed Nursi pada saat itu? Yaitu untuk kemajuan kita, bangsa kita, umat kita, pengikut Nabi Muhammad SAW yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi itu yang disampaikan oleh Syed Nursi. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.